Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan lewat hidup kami, selain kami membanggakan Tuhan kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, selalu berperkara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah yang kami tinggikan saat ini hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Kau urapi setiap hati kami, pikiran kami. Bila Tuhan apa yang kami lakukan saat ini itu semuanya hanya menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang kami curi dari setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu memimpin kami, Roh-Mu menyertai kami. Bila hidup kami terus mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Sama-sama kita katakan, Bapa, pegang tanganku, aku
Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku, aku rindu, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Yes, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Sama-sama katakan, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, selama-lamanya, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, umur hidup, seumur hidupku, Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Nafasku ya Bapa, kami perlu kasih-Mu. Terus berjalan di sampingku Bapa, sampai selamanya, seumur hidupku. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Arahkan perhatianmu kepada Tuhan saat ini. Bawa hatimu menyembah Tuhan saat ini. Datang dengan kerinduan, datang dengan haus dan lapar akan hadirat-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa.
berjalan di sampingku Bapa. Seumur hidupku ya Bapa, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, selalu pegang tanganku, jangan pernah lepaskan ya Bapa. Kami mau terus berjalan sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim yang kami lewati Tuhan, dalam setiap musim yang kami harus jalani, kami mau Engkau Tuhan tetap memegang setiap tangan kami, terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun prosesnya, kami mau terus berproses bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Engkau Yesus, yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu memberikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus, pegang
jangan tinggalkan aku. Amin. Engkau alasan selama Yesus pegang erat tanganku, pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Ya Bapa, jangan tinggalkan. Yes, Lord Jesus, amin. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi alasan selama kami hidup. Come on. Yesus pegang, ya, pegang setiap tangan kami ya Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama Yesus pegang. Ini setiap tangan-tangan kami terangkat di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus memegang tangan-Mu. Ya, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, Engkau alasan untuk kami hidup. Hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Ajar kami, tuntun kami, koreksi kami Tuhan. Hari ini ajar kami untuk kami boleh hari lepas hari hidup kami semakin seturut dengan kehendak-Mu. Bicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas, tapi hamba percaya kuasa Tuhan tidak terbatas atas setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah rancangkan hal yang buruk terjadi dalam hidup setiap kita. Dia tetap pegang kendali atas hidup setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, masih di Ulangan pasalnya yang keempat ayat 7 sampai ayat 8. Saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Ulangan 4 pasal yang ke-7 sampai ayat Ulangan 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 ayat saja saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara suka sama judul khotbah, saya akan kasih judul khotbah tidak kecewa meski terluka. Hari ini banyak saya jumpai, banyak hal terjadi dalam hidup setiap kita yang membuat kita terluka. Mungkin orang-orang di sekelilingmu bisa membuat engkau terluka. Mungkin hari ini keputusan demi keputusan yang terjadi dalam hidup setiap kita bisa membuat kita terluka. Hubungan kita, keluarga kita, siapapun yang ada di sekitar kita mungkin bisa membuat kita terluka. Tapi hari ini sepakat dengan saya, kecewa atau tidak kecewa itu masalah keputusan. Amin. Hari ini engkau mungkin bisa terluka, tapi hari ini putuskan untuk kita tidak akan pernah kecewa meskipun kita terluka. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Ulangan 4
ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita mau belajar dari Musa, Bapak Ibu Saudara. Ketika hal terjadi buruk dalam hidupnya Musa, apa respon hatinya Musa? Ayat yang ke-7 bicara, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat, mempunyai Allah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Dua ayat ini kita belajar dari Musa, Bapak Ibu Saudara. Satu ungkapan yang dilakukan oleh Musa yang menurut saya bobot dari ayat 7 dengan ayat 8 ini bobotnya adalah pujian. Bobotnya adalah kekaguman dari Musa kepada Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu pasal yang keempat dari kitab Ulangan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mundur ke satu chapter Bapak Ibu Saudara, kalau kita mundur satu pasal, di pasalnya yang ketiga di ayat-ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara ada di ayat 23, Ulangan 3 ayat 23 sampai 29 itu judulnya Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, di pasal yang ketiga, pasal yang sebelumnya, kejadian atau keputusan yang Tuhan izinkan untuk hidupnya Musa, Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, apakah Musa punya alasan untuk dia kecewa? Menurut saya, Musa punya alasan untuk dia kecewa, Bapak Ibu Saudara. Ketika apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan keputusan Tuhan, menurut saya Musa terluka. Musa punya alasan untuk dia kecewa. Tapi di pasal yang keempat ayat ke-7 dan ayat ke-8, sebenarnya mulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu di pasal yang keempat ini, kita tidak Musa malah mengajarkan kepada bangsanya untuk tetap tekun di dalam Tuhan, tetap taat. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak komplain sama Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan. Dan yang berat di sini Bapak Ibu Saudara, Musa tidak kecewa sama Tuhan. Sekalipun keputusannya Tuhan tidak sesuai dengan keinginan hatinya Musa. Tetapi Musa berkeputusan untuk dia tetap tidak kecewa. Saya belajar dalam hidup yang kita jalani hari ini Bapak Ibu Saudara. Terluka itu bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi kecewa atau tidak itu keputusan. Katakan keputusan. Itu keputusan hati setiap kita. Sekalipun terluka itu luka itu ada dalam hidup setiap kita. Tapi kalau engkau hari ini mau berkeputusan untuk engkau tidak kecewa sama Tuhan. Engkau tidak kecewa dengan keadaan. Engkau tidak kecewa dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saya percaya hidupmu pasti damai. Tapi hari ini sekecil apapun luka itu. Tapi kalau engkau berkeputusan untuk kecewa. Maka kekecewaan itu akan melingkupi setiap kehidupan kita. Hari itu saya lihat Bapak Ibu Saudara, Musa punya 1000 alasan untuk dia bisa kecewa sama Tuhan. Tapi that's not the decision yang Musa ambil. Dia tetap berkeputusan untuk memuji Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuji keagungan besar nama Tuhan. Sekalipun mungkin hatinya hari itu kecewa. Sekalipun hari itu mungkin hatinya terluka Bapak Ibu Saudara. Hari ini putuskan apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita tidak mau kecewa. Hari ini yang konyol yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, banyak dari antara kita Bapak Ibu Saudara, kita melakukan banyak hal dalam hidup kita sampai one day kita melakukan kesalahan sendiri yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak saya jumpai kekristenan hari ini, dia melakukan kesalahannya dia sendiri, tapi dia kecewanya sama Tuhan. Yang salah siapa, yang kecewa siapa, kecewanya sama siapa Bapak Ibu Saudara. Itu kan konyol hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lakukan pekerjaan kita tidak tanya sama Tuhan. Kita lakukan pekerjaan kita dengan menuruti kedagingan kita, and one day engkau jatuh. Tapi engkau kecewanya sama Tuhan, that's not fair. Itu tidak fair Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, izinkan saya sebagai hamba Allah cuma mau ingatkan, jangan kau kecewa. Apalagi jangan kau kecewa sama Tuhan. Jangan kau menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan kau menjauhkan diri dari hubunganmu sama Tuhan, dari jam-jam saat teduhmu, dari keintimanmu dengan Tuhan. No. Jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu. Adakah di antara kita hari ini mungkin kau punya alasan untuk kau kecewa? Mungkin kau dikecewakan oleh orang-orang sekitarmu, orang yang mungkin kau percaya, mungkin teman di gerejamu yang membuat engkau kecewa.
yang membuat engkau terluka. Tapi hari ini putuskan engkau tidak kecewa. Jangan putuskan untuk kita kecewa Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar karena doa belum dijawab terus kita kecewa sama Tuhan. Bukan cuma masalah belum selesai terus kita kecewa sama Tuhan. Hari ini terluka mungkin bisa kita alami dalam hidup setiap kita. Tetapi kekecewaan itu yang akan membuat hidupmu semakin melorot. Yang akan membuat hidupmu semakin terpuruk. Hari ini stop. Jangan terpuruk di dalam kekecewaanmu. Hari ini as long as kita tetap memandang kebesaran Tuhan, maka kebesarannya itu yang akan melingkupi kehidupan kita. Dia tetap Allah yang tidak pernah curang atas hidup setiap kita. Hari ini dibutuhkan kebesaran hati Bapak Ibu Saudara untuk menapaki satu hari demi satu hari. Karena saya belajar dalam hidup saya ini Bapak Ibu Saudara, banyak hal bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Banyak hal bisa melukai setiap kita. Tapi selama engkau mau memperbesar hatimu, untuk mau dibentuk sama Tuhan, untuk mau taat sama Tuhan, untuk mau seturut dengan kehendaknya Tuhan, saya yakin dan percaya engkau akan ada di satu titik, engkau melihat Tuhan rubah hidupmu dengan luar biasa. Hari ini jangan putuskan untuk kecewa, tapi putuskan untuk engkau tetap mau tinggal di dalam rencananya Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, jangan ada yang kecewa. Hari ini sekecewa apapun hidup kita, jangan sampai kita berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Seterluka apapun hidup kita, jangan sampai kita memurkakan hati Tuhan. Karena banyak orang kecewa hari ini Bapak Ibu Saudara, ujung-ujungnya bikin dosa. Ketika dosa dia lakukan, hidupnya bukan semakin naik tapi semakin terpuruk. Tapi hari ini sederhana saya cuma mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan luka hati, kekecewaan dan kemarahan itu melingkupi setiap kehidupan kita. Tapi hari ini izinkan kasih Kristus boleh melingkupi setiap kehidupan kita. Amin. Kita belajar hari ini dari Musa. Sekalipun tidak ada satupun alasan untuk dia tetap bisa bersyukur, tapi dia tetap mau bersyukur sama Tuhan. Hari ini saya rasa dalam hidup setiap kita, di tengah pergumulan yang terjadi dalam hidup setiap kita, di tengah 1000 alasan yang engkau punya untuk engkau kecewa, tapi saya yakin dan percaya engkau tetap bisa menemukan satu alasan untuk engkau tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 kami rindu menjumpai Bapak Ibu Saudara. Bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu yang jadi kerinduan kami, melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Tuhan, hari ini yang terjadi dalam hidup setiap kami, maybe we just don't know what to do. Kami lagi nggak ngerti apa yang harus kami lakukan. Mungkin kekecewaan melingkupi setiap hati kami. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Yang terluka Tuhan sembuhkan. Yang penuh dengan kecewa Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Dan kami percaya dengan hati yang bersih kami sanggup memandang ke depan. Kami sanggup memandang masa depan yang Tuhan sediakan. Kami sanggup memandang setiap rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup setiap kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia, yang luar biasa. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai kesehatanmu, pekerjaanmu, usahamu, anak-anakmu, rumah tanggamu. Di seluruh aspek kehidupanmu dia memberkati engkau dengan luar biasa. Terimalah berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. See you and God bless you.